To every Sargios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenges is temporary, and we truly believe that better days are ahead. It's simply a chapter that is making us stronger, wiser, and more grateful than ever before. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang selalu mengulas berbagai isu viral dan mereaksi konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok Giorgio Antonio atau yang ramai dijuluki netizen sebagai CEO setelah video berbahasa Inggris yang ia unggah untuk menjelaskan situasinya bersama Sarwenda justru memicu gelombang kritik baru. Bukannya meredakan polemik, pilihan bahasa yang digunakan malah menjadi bahan perdebatan, sindiran, hingga memancing reaksi dari banyak kreator, netizen, bahkan ikut dikomentari berbagai pihak. Yang menarik, setelah video tersebut viral, komentar publik justru semakin berkembang. Ada yang menganggap itu bentuk komunikasi kepada penggemarnya, ada yang menilai kurang tepat karena mayoritas audiensnya berasal dari Indonesia. Sementara di sisi lain, polemik mengenai hubungan dengan Sarwenda dan berbagai isu hukum masih terus menjadi perhatian publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Rumah orang jauh lebih nikmat. Kamu tinggal di Indonesia, use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous. Nyonya tahu arahnya ke sana. Nyonya tahu, udah tahu arahnya ke sana. Kita harus disclaimer dulu, betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lo pakai bahasa Inggris. Capek banget mukanya. Gue tahu lo bisa bahasa Inggris, tapi kebagian netizen Indonesia ini nggak ngerti. Lo ngomong apa sih? Kemarin lo pas ngebully pakai bahasa Indonesia dengan bahasa cong. Aduh iya banget lagi. Lu pusing aja, jogetin aja itu. Kemarin sidang pertama, tiba-tiba Bapak ke CEO yang terhormat ngeposting di IG-nya. Nanti kita intip juga ya, tapi ini kita kasih dari hiburan layar sentuh yang sudah ada translatannya. Oke. Nah, kemarin nggak tahu klarifikasi, nggak tahu pidato pakai bahasa Inggris itu. Aduh, ceki dulu yuk. Play. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. We truly appreciate every opportunity that you have given us. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred, because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. I hope we continue to be a community that spreads kindness, love, and positivity. Let's never allow negativity to define who we are. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sargios, please keep believing, keep your faith strong.
Every challenges is temporary, and we truly believe that better days are ahead. It's simply a chapter that is making us stronger, wiser, and more grateful than ever before. We miss every one of you and can't wait to see you guys again. Asik. Whether it's through our live stream, events, or wherever our paths cross. Asik. Until then, please take care of yourself, stay healthy, and continue to spread kindness wherever you go. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kita semua sampai hari ini. Dan God bless you all. We'll see you again very soon. Bye-bye. Bye-bye. Halo semua. Ini teh ya menurut Mamang ya berpendapat ya rilisnya di waktu yang tidak tepat ya. Boleh dong Mamang berpendapat gitu. Boleh. Kritik tipis-tipis mah ya. Kan secara umur tuan Mamang gitu ya. Walaupun lebih tua dikit juga ya. Nih Mang, bro. Kata gue mah mending ntar dulu. Pacar lu lagi ngurusin sama mantan suaminya urusan hak asuh, legal, sisi hukum yang lebih legal gitu. Ntar dulu, sabar dulu. Yang ada keluar malah makin dirujak, makin rame. Pakai bahasa Inggris pula. Bunda Korla yang pasti bahasa Jerman, live-nya nggak ilibedih itu bahasa Jerman. Coba tolonglah. Ada argumennya kan fans dia nggak cuman di Indonesia doang, ada di Malaysia, di luar negeri. Iya, tapi kan case yang lagi ramenya di Indonesia. Iya. Tolonglah. Komentarnya dulu kali kita lihat ya. We continue ini dari Mas Mas Dalena Nasution. Klarifikasi untuk negara mana? Soalnya ini Indonesia. Iya itu. Tahu bagus, mantap. Vicky Prasetyo versi OS. Aduh, enggak gitu. iOS bukan. Batik Klimis Inggris kayak perwakilan negara buat perdamaian dunia aja. Jatuhnya kayak duta besar gitu. Tolonglah. Kenapa klarifikasi bahasa Inggris Bang? Giliran live pakai bahasa Indo ya. Wajar netizen bertanya ya. Iya. Tapi nih dengerin yang ini nih. Nih Pak CEO nih dengerin pesan dari Cici Drama Halu ya. Dia udah hatam ya. Dia udah hatam per netizenan ya dari zaman Agus nggak sedih lagi nih. Dia tahu saksi mata nih, dengerin nih sarannya nih dari Cici Drama Halu nih. Udah dibilang kata gua mah benernya diem aja. Udah tahu netizen Konoha lagi galak-galaknya, malah klarifikasi pakai bahasa Inggris. Tuh kan. Akhirnya ya kan netizen Konoha pada komen kan, yang komen auzubillahiminasyaitonirrajim Nyebut sampai puluhan ribu. Udah kata gue mah diem aja, udah jangan memancing lagi, udah percaya kata gue. Netizen Konohanya lagi pada galak-galak ya, serius ya. Gimana netizen komentarnya tuh dengerin kata Cici Drama Halu tuh. Dia lebih hatam sama pernetizenan. Tolonglah. Udah tahu lagi kemarin tuh lagi galak netizen ya kan. Iya. Tiba muncul. Aduh, gimana coba ini? Belum beres urusan poster film. Aduh, ini udah muncul lagi, makin ngamuk netizen nanti ya. Komentarnya dari Nani Chandra. Sudah bosen jadi CEO, sekarang jadi guru bahasa Inggris. Pasti ngajarnya di hari Jumat tuh. Pakai batik. Ampun, kasih lagi. Cus. Nih ini postingan dia yang dirilis 21 jam yang lalu gitu kan. Komentarnya dibatasi sih itu ya. Komentar postingan ini sudah dibatasi gitu. Tapi udah goceng, udah masuk komentar tuh. Ini kita ke komentarnya lebih menarik ya. Salah satunya ada dari Lixuan tuh. Dia tes ombak. Iya, dia mau ngetes. Aduh, jajal apa gimana. Ada dari Ira Purbosari. Saran nih ya, gak usah pakai bahasa Inggris kalau gak fluent in English. Karena matanya terlihat baca teks di depannya. Dan videonya di split-split. Wah ini memang gak ngerti, mohon maaf ya. Daripada diketawain artis-artis yang lebih jago bahasa Inggris, nanti malah makin terkucilkan. Bahasa Indonesia lebih keren Pak. Tuh ini saran. Boleh dong kasih saran. Masa gak boleh juga sih. Boleh. Cuma nih netizen lagi pada nunggu Samuel Jilguin bikin. Mawar Berduri yang bertanya sepertinya ya, kagak ada nih permintaan maaf buat yang punya rumah sama bapaknya anak-anak ini. Cuma thank you buat tim Sorak. Diam bukan berarti kalah, tapi sedang susun strategi. Ntar dulu, jangan strategian dulu. Nih, Komnas Anak negor.
Nih, Bang Agustinus Sirait, Ketua Komnas Anak, ditegur ceki. Play. Jadi soal bagaimana pengaruh buruk seorang pasangan yang bukan ayah biologis ikut campur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwenda, mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Tuh. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Tuh. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain. Tuh. Pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety, ya. Anak-anak itu harus kita lindungi bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain. Tuh. Ntar dulu mas pacar, ntar dulu. Itu kan paling bangsa sebulan juga beres tuh ya. Si ibunya berurusan urusan hukum gugatan hak asuh gitu sama mantan suaminya gitu. Baru tuh itu. Ntar dulu. Sabar mas pacar. Ampun. Nih, translate bahasa si Iok. Netizen banyak mention ke ini. Mate Sayubrik ya. Cegi. Play. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kalian, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Terus dia cukup heran kenapa fotonya tiba-tiba hilang dari dari sinetron. Jadi dia bertanya, kenapa foto saya tiba-tiba hilang? Kan kemarin foto saya ada. Apakah foto saya lagi masuk jurang? Gitu di intinya tadi ya saya gitu loh. Jadi ada dua case. Kenikmatan minum kopi di rumah orang, kenikmatan naik mobil anak orang, dan kenapa fotonya hilang. Itu aja sih intinya. Memang kayaknya bahasanya banyak. Tapi kalau diartikan cuma itu sih intinya saya. Dan katanya 2.000 tokonya akan bertambah menjadi 4.000 itu ya. Jadi kalian paham lah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini saya sudah 1 hari 1 malam mentranslate dari Google. Itulah jawaban saya. Ini sengaja disalah-salahin ya. Komennya ada yang nggak ngerti kan, lu nggak ngerti lah, lu nggak ngerti komedi coba ya. Aduh bener-bener Ibu Tessa nih. Ini lanjutannya nih. What we've been through. I hope we continue to. Juga jangan kegeeran loh netizen. Ini buat orang Amerika, bukan buat kalian. Kalian juga merasa buat kalian. Kalau buat kalian tuh pakai bahasa Indonesia dia. Iya benar. Dia pakai bahasa Inggris berarti untuk orang luar. Bener. Ya, jadi jangan kalian baper, nggak boleh. Nggak boleh baper ya. Tuh, gitu. Nah, jadi buat netizen jangan nyamber-nyamber, lihat dulu ya. Kalau kalian orang Konoha berarti bahasanya bahasa Konoha. Karena ini bukan untuk kalian, jadi ya kalian juga mikir itu bukan buat kalian ya. Saya aja dari kemarin mikir loh, bukan buat kita, bukan buat netizen Indonesia ini, ya kan? Udah damai. Iya bener. Ya kan kalau buat netizen Indonesia pasti harus pakai bahasa Indonesia. Bener, salah paham berarti netizen ya. Ini buat mana nggak tahu kali. S aja waktu klarifikasi juga pakai bahasa Indonesia ya. Iya, nggak so Inggris gitu ya. Come on man gitu. Aduh. Nih, ini dari pendukungnya nih yang kayaknya nggak ngerti juga Jeki. Play. Sahabat TikTok lagi rame ya, si Gio mengunggah video pakai bahasa Inggris di Instagram, dan di TikTok rame para pembenci bilang bikin huru hara di Indonesia tapi klarifikasinya bahasa Inggris.
Hai para pembenci, itu bukan video klarifikasi. Apa yang harus diklarifikasiin sama Gio? Nggak ngerti kan, padahal isinya ada beberapa poin klarifikasi gitu. Ya kita sehat-sehat aja, kita sengaja cut dari sosmed gitu. Terus yang tuduhan miring itu nggak benar, kita lebih milih memaafkan gitu. Yang membuat fitnahan kita akan itu klarifikasi. Anda juga nggak ngerti kan? Iya nggak, dia pikir astaga. Dia yang penting, wah udah nih bahasa Inggris, yang lain tidak akan ngerti. Iya, terus dia juga nggak ngerti. Terus yang didengar mungkin cuma Sargionya aja. Iya, astaga. Gio bukan koruptor dan bukan pejabat yang wajib pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia. Itu video spesial dibuat untuk para Sargios lovers, ya, para fans-fansnya Sargios. Oke, jadi bukan buat kalian nggak diajak. Iya. At least kalau nggak ngerti bahasa Inggris, you can read the subtitle, right? Yes. Dicerna, baca subtitlenya. Itu video klarifikasi atau video menyemangati para Sargios. Udah ada subtitlenya kan, dia nggak, aduh, ya inilah wujudnya ya. Tidak bisa berword-word Mamang, sumpah ya. Bener, feelingku berarti kan. Pokoknya ada kata Sargio, ini beliau sedang menyemangati kami gitu. Ya memang ada poin menyemangatinya, tapi poin garis susah. Kayak gini. Udah mantap Mbak, betul. Nextnya mending Mbak ikutan juga pakai bahasa Inggris juga Mbak, gitu semuanya gitu. Iya. Ya gitulah. Aduh, Santu People. Kasih lagi. Yes. Nih dari Dok Chin, ceki. Play. Chin CEO dan Nongol, you have to speak with Indonesia language. Nah. Yeah, you live in Indonesia. Yeah. You got your food from here. Yeah. We feeding you. You have to talk with your fans with their language, not with international language. Nobody even understand what you're trying to say. Tuh. Right? Tuh. Kamu tinggal di Indonesia, use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous. Nyonya tahu arahnya ke sana. Udah tahu arahnya ke sana. Iya bener juga ya. Iya. Seolah-olah fans seluruh dunia gitu. Enggak. Ampun. Aduh. Use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous in Indonesia. It's not even in all province, only probably in Jakarta, Bandung, and some other places, you know. You have to speak with our language, Indonesia. Appreciate that, hargain. Kamu punya fans orang Indonesia. Nggak semuanya orang itu ngerti apa yang kamu sampaikan. Ada fans kamu ya sih, itu yang datang dari kampung. Ada yang orang daerah. Ya kan? Ada juga orang-orang yang memang ibu-ibu yang boro-boro mau ngomong bahasa Inggris, cuma ngertinya how are you, fine, thank you, goodbye, cuma gitu doang. Actually, the message that you trying to say, you try to say to who, gitu loh. Sebenarnya pesan yang kamu coba sampaikan itu, kamu menyampaikan ke siapa, fans kemana, ya kan? Itu bukan, you have to speak with Indonesia language. Don't pretend you don't understand Indonesia language, ya. Kalau perlu itu kamu harus pakai di ini setengah-setengah. Gitu loh, fans kamu tuh banyaknya fans daerah, fans lokal sini, ya, yang nggak ngerti apa gitu kan, ngomong apa dia gitu. If you try to clarify something, your existence, yeah, that you still here, I'm not gone, and you say deliberately that you are still supporting your girlfriend, you're only being famous because you are famous because of someone. It's very textual. Ya kan, terlalu teks gitu, ngebacanya juga kayak bukan speak from your heart. Iya. Gitu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngelihat kayak ada teks gitu. Ya kan, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan. Iya. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. You have to know your market. Your market, the biggest contribute for your career now, and your explosive viral career now from social media, for exact. It's from Indonesia, Indonesian citizens that most of contribute to you. There is no foreigners, there is no people from out there abroad. No. Kritik Dok Chin gitu ya, untuk if you want to
make a video, yeah, just be real, yeah, to your fans, yeah, just be real. Jadi biar ngerasa lebih dekat gitu. Just loosen up, yeah, just loosen up, and you just you know what I mean. Just say naturally, yeah, from your heart, and really connected with your fans. Not like this. Too stiff, you know, you just have to move a little bit your body. Siapa tahu nanti videonya bisa jadi latihan ya untuk nyalonin diri ke DPR MPR. Siapa tahu nanti dikasih kursi di situ, atau enggak kalau misalnya nanti bisa mencalonkan diri jadi presiden Sarahyo. Ya bener banget. Logikanya gini, lu ngebangun apa ya, kerajaan itu, fanbase-nya bangunnya dengan live yang regionnya di Indonesia, full pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya dari mana fans dari luar yang nggak ngerti bahasa Indonesia bisa nyangkut, kan logikanya gitu ya. Tiba klarifikasi full Inggris gitu ya. Yang jago banget aja tetap lebih nyaman pakai bahasa daerahnya masing-masing gitu. Iyalah, lebih enak aja ngomongnya gitu kan. Aduh. Nah tuh arek divalidasi mang lieur pisan hirup teh. Nih dari Mumu nih, cegi. Play. We've been through. I hope we continue to be. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lo pakai bahasa Inggris. Capek banget makanya. Gue tahu lo bisa bahasa Inggris, tapi kebagian netizen Indonesia nih nggak ngerti. Lo ngomong apa sih? Kemarin lo pas ngebully pakai bahasa Indonesia dengan bahasa cong. Aduh iya banget lagi. Terus lo bilang pas lo ngomong sesumbar, kalau lo bilang katanya lo punya toko 2000 toko, lo ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya. Terus disuruh netizen nyari perusahaan lo sendiri. Iya. Sekarang kenapa pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia, buruan. Ulang lagi klarifikasinya. Ulang nggak? We've been through. Aduh. Sabarmu katanya tuh. Udah sabar banget ini sampai buka translator. Iya netizen mah nyantai aja, nggak ngerti. Gue nggak ngerti, emang nggak ngerti gitu kan. Makanya gue pakai translator gitu. Bukan yang sok-sok ngerti pas ditanya, emang lu ngerti? Enggak sih, kita yang penting ada Sarhio-nya aja, berarti dukung kita tuh. Come on man. Mungil bertingkah apa lagi nih Mungil nih, ceki. Play. Semuanya netizen. Akhirnya CEO turun gunung ya, setelah poster itu nggak ada pasang mukanya yang film tepi bunga di tepi jurang. Kukira lah dia duduk di tepi jurang ya kan. Ternyata muncullah dia dengan pernyataan ini. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sargios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenge is temporary, and we truly believe that better days are ahead. Opportunity, dear Sargios. And more grateful than ever before. Sargios, kayak ini ya. Kayak biografi mau buat ini apa putri-putri Indonesia. Itu apa itu? Pajian apa itu? Mister Indonesia, Elmen apa sih yang kalau cowok putri-putri Indonesia Miss Grand International. Jadi intinya itu dia bilang nih, aku terjemahin ya. Jadi dia itu dan si Pewong itu katanya baik-baik aja. Katanya mereka berdua itu memang memilih off dari media sosial untuk quality time berdua. Terus dia bilang juga mereka tidak merespon dengan benci ke orang-orang yang menghujat mereka karena kebanyakan orang nggak mengerti dan nggak mengenal mereka secara pribadi. Terus di akhir juga dia bilang kalau dia akan memproses secara hukum akun-akun yang memfitnah dia. Tapi ada lagi nih yang paling lucu. Ya Allah.
semuanya. Nih, bukan inten investigasi namanya kalau tidak gercep ya. Masuk Bang Minola, respon dong terkait beliau yang ngasih klarifikasi. Cegi-cegi. Play. Soalnya kan sering dimaki sama Pak Ruben gitu, masalah kan disentil. Tapi dari sini dia seolah apapun yang dia rasain, yang difitnah gitu loh Bang, dia tetap akan berjalan dan nantinya bakal ada proses hukum. Nah, dari situ. Ya makanya kan ini kan hanya karena dianggap ada kaitannya secara tidak langsung dengan Ruben dan dia ingin pendapat secara profesional kan gitu ya. Kita harus declare dulu, disclaimer dulu, betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong. Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media. Masnya nggak usah nahan ketawa mukanya ya. Wah ya. Kita harus declare dulu, disclaimer dulu, betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong. Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Atau pakai bahasa Batak, bahasa Karo? Kasih Bang. Pakai bahasa apa nih? Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, jadi artinya seperti ini, ya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan pernyataan tadi itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja kan gitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah gitu ya, kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Iya, betul setuju. Tapi itu emang semalam memang mind blowing banget sampai yang tiba-tiba muncul terus bahasa Inggris ya kayak ngerti, banyak kok yang ngerti gitu, banyak yang fluent juga gitu, tapi kayak oke. Iya, kayak nanaonan gitu ya. Nanaonan. Nih, kalau ini di IG ada kreator EA yang apa isinya collabs ya. Iya, ngetek bareng ya, post bareng ya, collabs bareng postingan sama Ruben. Rindu ini selalu punya jalan pulang, yaitu pelukan hangat anak-anak tercinta. Tuh, tiga nih. Kayak kurang nih, satu lagi udah cukup ya segini. cukup. Disupport langsung, full support sama netizen gitu ya. Komentarnya nggak dibatasi gitu karena ya nggak apa-apa gitu. Iya. Dan setauku ya Mang itu kan di-uploadnya sama siapa dan gitu. Iya. Itu pakai request dulu. Iya. Request di ACC atau enggaknya ya tergantung yang yang dimintain permintaan itu. Iya. Gitu. Dan ternyata di ACC, di repost juga sama Onyo gitu. Mantap nih. Lagi yuk. Cus. Nih tau nggak netizen pendukung Ero yang diceng-cengin nggak ngerti bahasa Inggris segala macam, nggak ngomel nggak, balasnya simpel pakai beginian balasnya nih, cegi-cegi. Play. Pusing aja, jogetin aja gitu. Timbang apa namanya dicengin gak bisa bahasa Inggris, duel sama netizen Korea aja dijabanin netizen Indonesia sama emang bala-bala ada-ada aja itu. Yaudah sekarang kita ke Super Thanks. Luncur. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada pipe 5. Yang pertama kita buka dari Saninata. Dukung Ruben, ambil hak asuh anak-anak. Jangan pernah goyah akan apapun, pokoknya tetap ambil anak-anakmu Uben. Wih, toilet ganggu aja telolet kok toilet sih, maaf ya. BTW apa ya? Kalau si soalnya di mataku dia mah nggak ada apa dia kesono-sono lagi. Ibu komandan kesono-sono lagi ya. Ali Arbani. Hongkong hadir Nyomang. Mantap. Bagus RO tidak datang itu berarti tidak ada kata damai. Sarkawi datang
karena gak mau kehilangan 200 juta, bukan demi anak-anak, jir katanya. Iya paham, pada paham. Emang yang ono aja gitu ya. Miss Visa nih, ya cantik banget loh tadi, perawatannya mahal dari dulu ya. Iyalah, berhasil berarti. Kena banget. Baekhyun, selalu nunggu kontennya ya karena seru. Terima kasih. Dan ini nih yang paling greget ya tuh sama si S, kalau anak lagi sama bapaknya tidak bahagia kah? Bisa-bisanya ngomong untuk kebahagiaan anak. Kalau buat kebahagiaan anak, kenapa tuh anak ketemu bapaknya sendiri kayak ketemu orang lain, Mbak? Sabar. Lastnya Dian Funa, katanya sih sesuai demi kebahagiaan anak dan katanya mengajarkan melindungi mental anak. Makhluk hidup. Ero itu ayahnya. Masa menuduh ayahnya anaknya gak bahagia sama ayahnya? Coba dibalik ke posisinya. Semoga Ruben menang. Amin. Biar SW ngerasain jauh sama anaknya katanya. Full support banyak banget buat Ruben. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan seluruh videonya, sekarang saya ingin memberikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang mengamati fenomena ini dari sudut pandang publik. Jadi kalau ada yang memiliki pendapat berbeda, itu hal yang wajar. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Menurut saya, persoalan yang sedang ramai ini sebenarnya bukan semata-mata soal seseorang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kalau hanya soal bahasa, saya rasa tidak ada yang salah. Semua orang bebas menggunakan bahasa apapun yang mereka kuasai. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahkan bahasa lain sekalipun, itu adalah hak masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalan adalah momentum dan cara penyampaiannya. Dalam dunia komunikasi publik, memilih waktu dan cara berbicara itu sama pentingnya dengan isi pesannya sendiri. Kadang-kadang, pesan yang sebenarnya baik justru gagal diterima karena disampaikan pada waktu yang kurang tepat atau dengan pendekatan yang kurang sesuai dengan kondisi audiensnya. Saya melihat banyak orang sebenarnya bukan mempermasalahkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Yang dipermasalahkan adalah mengapa ketika isu yang sedang panas terjadi di Indonesia, yang membahasnya mayoritas masyarakat Indonesia, justru penyampaian pesannya menggunakan bahasa yang tidak dipahami sebagian besar audiensnya. Akibatnya, fokus publik bergeser, bukannya membahas substansi isi video, malah sibuk memperdebatkan bahasa yang digunakan. Menurut saya ini pelajaran yang menarik. Di media sosial, persepsi seringkali lebih kuat daripada fakta. Mungkin niatnya baik, mungkin memang ingin menyampaikan pesan kepada semua pengikutnya, termasuk yang berada di luar negeri. Namun persepsi publik sudah terlanjur terbentuk bahwa video tersebut ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Ketika persepsi itu muncul, reaksi yang datang pun menjadi sulit dikendalikan. Saya juga memperhatikan satu hal, saat seseorang sedang berada di tengah badai pemberitaan, apapun yang dilakukan hampir pasti akan diperdebatkan. Kalau diam, dianggap menghindar. Kalau berbicara, dianggap mencari pembenaran. Kalau membuat klarifikasi, dibilang terlambat. Kalau tidak membuat klarifikasi, dibilang tidak bertanggung jawab. Posisi seperti ini memang tidak mudah. Namun justru karena itulah, seorang figur publik harus benar-benar memahami bagaimana cara membangun komunikasi dengan masyarakat. Menjadi terkenal bukan hanya soal mendapatkan banyak pengikut atau banyak pemberitaan. Ada tanggung jawab besar yang ikut menyertainya. Setiap kata, setiap gestur, bahkan setiap unggahan akan dianalisis oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Kalau saya berada di posisi tersebut, mungkin saya akan memilih menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, kalau memang ingin menjangkau audiens internasional, tinggal tambahkan subtitle bahasa Inggris atau buat versi kedua menggunakan bahasa Inggris. Dengan begitu, pengikut di Indonesia tetap merasa dihargai, sementara penggemar dari luar negeri juga tetap bisa memahami isi pesannya. Saya rasa pendekatan seperti itu justru lebih aman, karena apapun alasannya, basis penggemar terbesar memang berasal dari Indonesia. Ketika seseorang tumbuh besar berkat dukungan masyarakat Indonesia, wajar kalau masyarakat berharap komunikasi utamanya juga menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh mereka. Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti menggunakan bahasa Inggris itu salah. Saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Yang saya soroti hanyalah strategi komunikasinya. Dua hal itu berbeda. Jangan sampai kritik terhadap strategi komunikasi diartikan sebagai kebencian terhadap seseorang.
Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana reaksi netizen berkembang sangat cepat. Ada yang membuat parodi, ada yang membuat meme, ada yang menerjemahkan dengan gaya komedi, bahkan ada kreator lain yang ikut memberikan reaksi dengan sudut pandang masing-masing. Inilah karakter media sosial saat ini. Ketika ada satu isu yang viral, isu tersebut akan berkembang kemana-mana dan seringkali keluar dari konteks awalnya. Kadang-kadang saya merasa media sosial itu seperti bola salju. Awalnya kecil, tetapi ketika terus menggelinding, ukurannya semakin besar. Bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak mengikuti kasus dari awal, akhirnya ikut berkomentar hanya karena melihat potongan video yang beredar di berbagai platform. Yang menurut saya perlu diingat adalah, jangan sampai kita terlalu mudah menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan-potongan konten. Potongan video seringkali tidak menggambarkan keseluruhan situasi. Karena itu, saya selalu berusaha menonton dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Saya juga mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Di sisi lain, figur publik juga harus sadar bahwa masyarakat akan menilai berdasarkan apa yang mereka tampilkan. Kalau komunikasi yang dibangun kurang jelas, ruang untuk salah paham akan semakin besar. Dan ketika salah paham itu sudah menyebar kemana-mana, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada mencegahnya sejak awal. Saya juga melihat ada satu hal yang cukup penting. Di era digital sekarang, keaslian atau authenticity menjadi sesuatu yang sangat dihargai. Penonton biasanya lebih menyukai penyampaian yang sederhana, apa adanya, dan terasa natural dibandingkan sesuatu yang terlalu formal atau terlalu dibuat-buat. Ketika seseorang berbicara dari hati, biasanya penonton bisa merasakan itu. Sebaliknya, ketika penyampaiannya terasa kaku atau terlalu mengikuti naskah, sebagian penonton akan merasa kurang terhubung. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mengatakan video tersebut buruk. Saya hanya memahami mengapa sebagian masyarakat memiliki persepsi seperti itu. Persepsi publik memang tidak selalu benar, tetapi persepsi itulah yang akhirnya menentukan bagaimana sebuah konten diterima. Kalau ditanya apakah polemik ini akan langsung selesai, menurut saya belum tentu. Dunia media sosial punya siklusnya sendiri. Hari ini isu A, besok muncul isu B, lusa muncul isu C. Cepat atau lambat perhatian publik akan berpindah ke topik lain. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana semua pihak belajar dari kejadian ini. Saya berharap ke depannya, semua pihak bisa lebih bijaksana. Figur publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, sementara netizen juga tidak perlu berlebihan dalam memberikan komentar. Kritik itu boleh, bahkan perlu. Tetapi kritik akan jauh lebih bermanfaat kalau disampaikan dengan sopan dan disertai alasan yang jelas, bukan sekedar hujatan. Pada akhirnya, saya percaya bahwa publik sebenarnya cukup adil. Kalau seseorang mampu menunjukkan sikap yang baik, konsisten dan mau belajar dari kesalahan, lambat laun kepercayaan masyarakat bisa kembali. Sebaliknya, kalau terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa evaluasi, kritik pasti akan terus bermunculan. Itulah pendapat pribadi saya mengenai polemik yang sedang ramai ini. Bisa jadi teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, dan saya sangat menghargainya. Justru itulah yang membuat diskusi menjadi menarik. Yang penting kita berbeda pendapat tanpa harus saling menghina atau menjatuhkan. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah keputusan menggunakan bahasa Inggris dalam video tersebut memang strategi yang tepat atau justru menjadi penyebab munculnya polemik baru? Apakah kalian termasuk yang memahami alasan di balik keputusan itu? Atau kalian merasa seharusnya pesan tersebut disampaikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pasti akan membaca komentar-komentar yang masuk. Dan kalau ada pendapat yang menarik, mungkin akan saya bahas lagi di video berikutnya. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tinggalkan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru seputar isu viral, berita hangat, dan berbagai reaksi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak menyikapi informasi, dan jangan mudah mengambil kesimpulan sebelum melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Sampai jumpa.